batinnya itu ahwal namanya. Bisikan-bisikan yang halus, yang sangat bersih, yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Bagaimana mengumpamakan, tidak ada umpama. Jadi nur Allah itu tidak berupa, karena dia sifat. Misalnya sabar. Bagaimana mengatakan sabar itu? Rupa sabar, warna sabar, bentuk sabar itu tidak bisa diungkapkan, karena dia cahaya. Kalau saya katakan saya sabar, tapi sedikit diganggu marah, itu bukan sabar. Mengatakan sabar, sedikit dilecehkan marah, sedikit dihina marah, dendam, itu bukan sabar. Orang yang sabar itu bersih dari dendam, bersih dari fitnah, bersih dari marah. Itu orang yang sabar, yang punya nur sabar. Kalau kita masih melatih sabar, agar tidak ada kegundahan di hati kita, agar kita tidak mengadu kepada selain Allah. Itu orang sabar. Sabar tingkat pertama. Tapi apabila sudah ada nur kesabaran, itu juga akan diikuti oleh nur yang lain. Bukan sabar saja, ada nur ikhlas, ada nur pemurah, ada nur tawadhu. Kalau kita sudah mendapatkan satu nur saja. Tapi kata Abu Muslim, ada nur nur Habibah katanya. Alhamdulillah. Jadi itu nur sabar. Jadi itu dikatakan kalau orang istiqamah menjalani batinnya kepada Allah. Lalu kemudian sampailah dia ke ahlul wilayah. Ahlul wilayah ini dikatakan juga dia berhakikat dengan hakikat hak, berhakikat dengan hakikat Allah. Makna hakikat itu cahaya Allah itu penuh batinnya, penuh batin. Misalnya kita takut pada Allah, tapi di belakang manusia kita lakukan, berarti kita bukan takut pada Allah. Kita takut pada misalnya ibu-ibu itu pergi suaminya ke masjid, periksa dompet, nyerah semua, boleh kalau misalnya suaminya orang pelit itu di mana Allah? Tidak ada. Suami tidak ada, Allah tidak ada. Tapi di sini nggak ada yang gitu ya. Tidak. Karena suaminya pemurah. Suaminya penyayang, selalu memberi belanja secukupnya sama istrinya. Jadi orang yang sudah berhakikat dengan hakikat hak ini, dia hidup dengan Allah. Hidupnya dengan Allah. Mandinya dengan Allah, rizkinya dengan Allah, kawinnya dengan Allah, salatnya semuanya dengan Allah, bukan dengan dirinya. Karena ada istilah tasawuf itu sudah tajalli, terlihat nyata keberadaan Allah itu dalam batinnya. Itu dikatakan ahlul wilayah. Itu orang yang bercahaya batinnya. Orang yang sudah bercahaya batinnya, dia akan membagikan nur itu kepada alam ini, bukan pada kita saja, termasuk kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang. Kalau lewat dia pada suatu tempat itu, negeri itu subur. Itu orang yang sudah bercahaya batinnya. Jadi maka pemaksiat yang didatangi oleh Abuya itu hanya dengan la ilaha illallah
Kadang-kadang kebanyakan maksiat itu tinggal sendiri. Jadi dari katakan wali apa? Wali mitra, anak-anak Jakarta itu banyak dari itu bukan karena saya, itu cahaya guru kami. Kami ini hanya mengumpulkan saja, mengumpulkan saja, mengajak mereka untuk mau berzikir. Saya tidak suruh mereka salat dulu, saya ajak berzikir saja. Tapi dengan mereka berzikir, malahan dia lebih rajin salat daripada saya. Kenapa saya katakan lebih rajin mereka? Banyak di antara mereka ini mengkata salatnya, saya tidak saya kata. Yang telah tertinggal waktu dulu dia berbuat dosa itu dia kata puasanya Senin Kamis dilakukan, saya kan puasa Senin Kamis. Jadi banyak amal-amal mereka yang kadang-kadang sudah melebihi saya. Jadi itu alhamdulillah tawakal khusus, di mana kerohaniannya senantiasa bersama Allah, tidak bersama lainnya. Batinnya itu senantiasa bersama Allah. Yang paling berat selain Allah itu diri kita. Diri kita. Kelakuan saya-sayanya itu adalah selain Allah yang paling berat kita hilangkan pada diri kita. Terlihat dari ilmu kita, amal kita, kesalehan kita, kemudian kita, keturunan kita, nasab kita. Jadi itu terlihat. Itu di diri. Sulit sekali kalau kita tidak memahami tauhid, kita tidak mau melatih nafsu. Kemudian tidak terhijab oleh sifat-sifat kebasyarihannya, kemanusiaan, kemakhlukannya, dia tidak terhijab. Baik dia makan, minum, tidur, kawin dan sebagainya. Bukan dia tidak makan lagi, bukan dia tidak tidur, tapi tidak mengganggu dia ibadah kepada Allah karena gara-gara terlambat makan sebentar. Tidak terganggu dia ibadahnya kepada Allah karena dia berjauhan 1 minggu dengan istrinya. Tidak terganggu ibadahnya kepada Allah, apalagi ini, karena dia tidak mungkin terlambat minum. Jadi bukan dia tidak minum dan bukan dia tidak kawin, cuma dia tak ingat. Yang dia ingat hanya Allah. Bukan dia tidak sayang pada istrinya, dia cinta pada istrinya karena Allah. Maka kalau ada suami yang taat, yang bercahaya seperti itu, dia tidak perlu berdakwah sekali pada istrinya, kamu salatlah, kamu ibadahlah, tidak. Cukup cahaya batinnya itu saja yang mengalir pada istri dan anak. Walaupun dalam proses. Jadi ini ada sejarah sedikit. Jadi kalau saya nggak keliru, mohon maaf saya. Imam Ahmad bin Hanbal, tahu semua kan? Tahu semua? Wali Allah, mujtahid. Jadi kalau tidak salah ceritanya, kalau tidak salah beliau istrinya sangat kejam, istri mau dengar ibu-ibu? Istri Imam Ahmad itu sangat kejam. Misalnya saya punya istri lah sangat kejam, saya Imam Ahmad. Jadi saya lagi bicara seperti ini, datang dari pintu itu istri saya teriak-teriak, apa lagi itu ceramah aja, asik aja, aja macam-macam lah, melompat-lompat dia dalam masjid. Melompat-lompat dia dalam macam-macam dikerjakan, teriak-teriak. Kemudian jamaah semuanya marah, bahkan anaknya marah. Anak Imam Ahmad marah, jamaahnya marah, murid-muridnya semuanya marah. Bahkan anaknya sendiri kabarnya meminta agar ibunya itu diceraikan. Ya, seorang ulama besar diperlakukan oleh seorang istri seperti ini. Seorang ulama besar. Jadi yang muridnya pada zaman itu 2.000.
dipermalukan di depan orang banyak. Tapi apa jawaban Imam Ahmad? Apa jawaban Imam Ahmad? Kalau hanya istri saya seperti itu, nah, ini jangan gede kepala istri-istri ini. Jangan gede kepala istri. Kalau hanya istri saya seperti itu, di mana letak syukur saya kepada Allah? Di mana letak syukur saya kepada Allah? Itu kata Imam Ahmad. Sudah begitu banyak ilmu diberikan Allah pada saya. Sudah begitu tinggi kemuliaan diberikan Allah pada saya. Termasuk kalian-kalian yang murid-murid saya, itu Allah yang mengirimkan. Cuma sikap istri saya yang begitu kecil itu sebagai ujian bagi saya, untuk supaya saya lebih dekat. Itu mainan saya. Kalian jangan ganggu. Kekasih saya memang diberikan Allah untuk saya. Kalian tidak perlu ikut campur istri saya dengan saya. Itu kata Imam Ahmad dari istri. Ada suami seperti itu di sini. Baru sedikit aja merumut suaminya, istrinya sudah melayang gelas kan? Melayang ke? Itu karena Imam Ahmad. Jadi selanjutnya apa yang terjadi? Kemudian meninggal Imam Ahmad. Karena murid-murid dan anaknya juga tidak suka. Akhirnya dia ditinggalkan oleh jemaah seluruhnya, tinggal dia sendiri. Untuk makan aja susah. Yang dulu banyak santri-santri yang melayani segala macam, akhirnya dia tinggal sendiri. Disitulah dia tersungkur, bertobat kepada Allah, sadar dirinya itu bukan siapa-siapa. Dia bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Lalu kemudian dia juga pergi ke makam suaminya, dia minta maaf pada suaminya. Jadi ternyata tobatnya itu langsung diterima oleh Allah. Dan apa yang pelajaran yang disampaikan oleh suaminya waktu itu datang semua, kembali semua kepada istri. Akhirnya istri Imam Ahmad menjadi wali setelah suaminya meninggal. Jadi maka kita tidak boleh mengukur manusia. Belum tentu kita hari ini jamaah di masjid setiap saat, kita pelaku masjid, kita melihat ada pendosa, pemabuk di luar sana, kita merasa lebih baik. Belum tentu. Maka kita harus korek-korek kekurangan kita. Jadi itu ibu-ibu, kalau kita mengamalkan tauhid tasawuf, itu berupa sifat. Sebab orang yang hatinya bercahaya tidak ada sifat-sifat yang tercela bersarang dalam batin, seperti marah. Ini marah ini bahaya sekali bagi kita, karena marah itu sifat siapa? Sifat iblis. Jadi kalau mau jadi iblis, ya marah saja. Kalau mau jadi manusia, jangan marah. Jadi itu aja. Berarti kalau kita marah, berarti kita. Tapi saya nggak mengatakan bapak iblis ya. Jadi ini bagi sifat marah, artinya sifatnya itu bukan orangnya. Sifatnya itu sifat iblis. Berarti kita bersifat dengan sifat iblis kalau kita marah itu sifat api. Pada diri kita ini ada 4 kanasir: api, air, angin, tanah. Jadi ya kalau marah itu ya banyak sifat syaitan pada kita. Anda usahakan untuk bersah. Dan cinta dunia ini penyebab kehancuran. Cinta dunia termasuk cinta pada diri sendiri. Cinta pada diri sendiri.
Bukan cinta pada Allah, cinta pada Allah, cinta pada harta, cinta pada harta nggak dapat, tapi rezeki kita masih cinta. Uang nggak dapat, kita cinta pada uang. Jabatan juga nggak dapat, kita cinta pada jabatan. Yang pergi ke dukun lah cari jabatan macam-macam. Dan dia telah dapat bersifat yang terpuji seperti sabar, ini sudah jelaskan. Kemudian tawadhu, rendah hati. Dia tidak sombong. Kenapa? Karena kesombongan itu kalau ada di batin kita sebesar zarah, maka Allah tidak terima khobar kita. Bahkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah jika ada kesombongan sebesar darah pada kita. Jadi kita harus latih rendah hati agar ibadah kita diterima oleh Allah. Dan tidak susah mengenai rezeki, karena rezeki itu kita sudah berkeyakinan, hakul yakin Allah yang menjamin. Tugas kita berusaha, tapi jangan kita berkeyakinan kalau tidak kita usahakan rezeki itu tidak ada. Nah, itu juga satu kesalahan. Dan juga karena dijamin oleh Allah kita tidak berusaha, itu juga satu kesalahan. Beda dengan oleh Allah, memang tidak berusaha lagi dia. Karena itu orang pilihan Allah. Kalau kita masih ya namanya kami di sini juga berusaha, tapi bukan berusaha mencari rezeki, berusaha untuk menyampaikan. Sebab dia yakin rezekinya itu telah diatur oleh Allah di dalam makhluk ilmunya, yaitu azali. Sebelum kita ada, Allah sudah tentukan berapa rezeki kita. Kalau hari ini 50, walaupun kita paksakan untuk 100, tetap dapatnya 50. Kemudian orang yang hatinya bercahaya dengan makrifat Allah, maka orang inilah yang dapat berjuang untuk memperbaiki dirinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Dia yang orang bermakrifat ini yang sudah nyata Allah dalam batinnya, dia sudah mengenal Allah, baru dia bisa berjuang untuk dirinya dan juga untuk keluarganya dan juga saudara-saudaranya. Juga dia dapat memperbaiki insan lainnya dan makhluk ciptaan Allah. Karena dengan makrifat itu, orang-orang yang sudah bermakrifat baru dia bisa memperbaiki orang lain. Kalau enggak, hanya menyampaikan, kayak kami ini hanya menyampaikan saja. Hanya menyampaikan, tapi bukan memberi cahaya. Orang yang hatinya bercahaya itu adalah merupakan khalifah Allah di muka bumi. Dengan mempelajari tasawuf dan kesucian, mudah-mudahan sifat kesucian dan kewilayahan dapat dicapai insya Allah. Ibu ini semoga menjadi ahlul wilayah, yang mana-mana Anda berada dapat hidup dengan baik dan masyarakat juga ikut baik sebab keberadaan kita semua. Jadi mungkin cukup di sini saja, nanti dilanjutkan oleh wali tempat mungkin atau wali wali provinsi, karena saya lihat kebanyakan dari ahli kita sudah menuju kasur, sudah menuju tidak badannya ada di masjid, tapi hatinya sudah keluar, sudah ke rumah. Jadi daripada saya bicaranya capek, lebih baik kita berzikir saja. Mungkin ada segala kesalahan, itu adalah kekurangan kami. Jika kami mohon maaf, dan Allah ya majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.